Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama Ibu Miranda. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas materi tentang bentuk akar kuadrat. Nah, bentuk akar kuadrat kira-kira itu bagaimana ya? Ya, kita lihat dulu pengertian dari akar kuadrat. Yang namanya akar kuadrat adalah bentuk inverse atau kebalikan dari bentuk pangkat 2. Ya, ingat ya. Jadi bentuk akar itu adalah kebalikan dari pangkat 2. Nah, di sini ada catatan penting. Kita lihat yang bagian sebelah kiri. 1 pangkat 2 atau 1 kuadrat itu sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, sampai 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, perpangkatan 2 ini anak-anak ibu harus hafal semuanya. Sekarang kita lihat yang sebelah kiri. Nah, akar 1 sama dengan 1, akar 4 sama dengan 2. Kebalikannya kan? Tadi 2 kuadrat atau 2 pangkat 2 hasilnya 4. Sekarang akar 4 hasilnya 2. Begitu seterusnya sampai akar 100 sama dengan 10. Jadi kebalikannya ya. Oke. Nah, kalau dia lebih dari 100, misal nih 100 sampai 10.000. Nah, di sini Ibu kasih cara-cara mudah untuk menghitung akar kuadrat. Ingat ya, untuk menghitung akar kuadrat. Nah, kita ambil contoh dulu. Yang pertama akar 64. Akar 64, anak-anak ibu ingat nggak tadi hasilnya berapa? Atau berapa kuadrat yang hasilnya 64? Nah, di sini ibu munculkan kembali perpangkatan 2 tadi. Kita lihat kolom atau tabel pangkat 2 yang di sebelah kanan ya. Yang hasilnya 64 itu tadi berapa ya? Oke, sudah kelihatan? Ya, ternyata 8 kuadrat. 8 kuadrat atau 8 kali 8 hasilnya 64. Maka dengan kata lain akar 64 adalah 8. Oke. Nah, itu kalau dia yang 2 angka dan ada di tabel, kita langsung ingat. Ya. Bagaimana kalau di atas 100, misal nih 144, 169 atau lebih ya. Nah, kita tidak bisa hanya berpatokan dari tabel ini saja, tapi ada cara-cara yang bisa kita gunakan untuk menghitungnya. Namun, cara yang akan Ibu kasih ini itu hanya untuk pangkat 2. Ya, jadi kalau dia akar 35 nggak bisa, akar 17 juga nggak bisa. Kenapa? Karena dia bukan hasil dari suatu bilangan yang di pangkat 2 kan, gitu ya. Nah, contoh berikutnya itu ada akar 196, kemudian akar 1369 dan akar 1296. Nah, kalau seperti ini bagaimana ya kita cara menyelesaikannya? Oke, anak-anak ibu perhatikan dengan baik ya. Yang pertama, akar 196. Oke, kita lihat. Untuk menyelesaikan bilangan yang 3 angka seperti ini, ya, yang pertama kita lihat adalah rentang 100 sampai 10.000 itu pasti dia 2 digit angka hasilnya. Ya, 2 digit angka, ingat. Oke, nah ibu munculkan kembali tabel bilangan berpangkatnya tadi. Ya, langkah pertama kita bagi 2 dulu. Angkanya kita bagi 2, kita pisahkan 2 bilangan paling belakang atau 2 angka di belakang 96 ini. Nah, jadi sebelah kiri ada angka 1, kemudian di sebelah kanan ada 96. Nah, yang selanjutnya kita lihat angka 1 di depan ya, angka 1 di depan, berapa kuadrat yang hasilnya 1 atau mendekati 1? Kita lihat dari tabelnya. Nah, ternyata 1 kuadrat ya, 1 kuadrat hasilnya tepat 1.
maka kita tuliskan untuk digit pertamanya itu angka 1. Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita tinggal mencari digit keduanya. Kemudian 1 kuadrat sama dengan 1, kita letakkan kembali. Oke, kita kurangkan dia dengan bilangan yang di sebelah kanan tadi yang kita pisahkan. Ternyata dia 1 kurang 1 itu 0. Nah, kita bandingkan hasil pengurangan dengan digit pertama angkanya. Ya, hasil pengurangannya 0, sedangkan digit angka pertama tadi 1. Berarti lebih kecil ya. Ya, 0 itu lebih kecil dari digit pertama. Oke, selanjutnya kita ambil angka terakhir dari bagian yang kedua, angka 6. Kita lihat pada tabel yang akhirannya 6 itu berapa pangkat 2. Ternyata 4 pangkat 2 hasilnya 16 dan 6 pangkat 2 hasilnya 36. Keduanya sama-sama berakhiran 6. Oke, berarti kita letakkan 4 dan 6. Ya, 4 dan 6. Sekarang karena hasil pengurangan tadi lebih kecil, berarti kita ambil angka yang lebih kecil, yaitu 4. Dan hasilnya adalah 14. Oke. Nah, contoh berikutnya tetap sama, kita bagi 2 terlebih dahulu ya. Tinggalkan 2 angka terakhir. Oke, 2 angka terakhir. Ya, kita pisah menjadi 13 sebelah kiri dan 69 di sebelah kanan. Oke, selanjutnya 13. Nah, kita lihat pada tabel berapa pangkat 2 atau berapa kuadrat yang hasilnya 13 atau mendekati 13. Kita lihat ternyata ada angka berapa ya? Iya, 3 kuadrat sama dengan 9. Oke, kalau 4 kuadrat itu berlebih, yaitu 16. Berarti yang kita gunakan adalah 3 kuadrat. Maka digit pertamanya itu adalah angka 3. Iya, kemudian kita kurangkan 13 dengan hasil 3 kuadrat ini tadi. Oke, berarti 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, kita kurangkan 13 kurang 9, itu dapatnya berapa? Ya, dapatnya 4. Kemudian kita bandingkan hasil pengurangan dengan digit pertama, 4 dengan 3. Ya, ternyata 4 lebih besar dari 3. Ya kan? Lebih besar. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat angka terakhir. Angka terakhirnya tuh 9. Nah, perhatikan lagi dari tabel bilangan berpangkatnya. Berapa pangkat 2 atau berapa kuadrat yang hasilnya 9? Kita lihat ada 3 kuadrat, kemudian ada 7 kuadrat. Iya. Jadi 3 kita tuliskan dengan 7 ya. 3 kuadrat dan 7 kuadrat sama-sama hasil akhirnya tuh 9. Oke, karena hasil pengurangan tadi lebih besar, berarti yang kita gunakan adalah angka yang lebih besar. Oke, berarti digit keduanya adalah 7. Maka akar dari 1369 adalah 37. Ya, kita lihat contoh berikutnya untuk semakin mantap lagi. Tetap sama. Ya, tetap sama. Kita bagi 2 dulu. Sisakan 2 angka terakhir. Iya, sisakan 2 angka terakhir, berarti ada 2 bagian, yang pertama 12 dan 96. Ya, sekarang yang mendekati 12. Oh, ternyata 3 juga ya. Karena 3 kuadrat hasilnya 9. Oke, berarti digit pertama adalah angka 3. Kemudian kita kurangkan 12 kurang 3 kuadrat, yaitu 9. 12 kurang 9 berapa? Iya, dapat 3. Nah, kita bandingkan hasil pengurangan dengan digit pertama. Berarti 3 dengan 3. Wow, ternyata dia sama. Nah, jika dia sama, maka kita pilih angka yang paling besar. Ingat ya, jika sama, kita pilih angka yang paling besar. Nah, sekarang kita lihat angka terakhir dari bagian yang kedua, 6. Berapa kuadrat yang hasil akhirnya itu 6? Ya, ternyata 4 dengan
6 ya. 4 kuadrat hasilnya 16 dan 6 kuadrat hasil 36. Jadi yang paling besar adalah 6, maka hasilnya 36. Gimana anak-anak ibu? Bisa ya? Nah, ada catatan tambahan. Perhatikan untuk catatan tambahannya. Kalau soalnya berakhiran 5, maka hasil digit keduanya sudah pasti 5. Dan kalau berakhiran 0, maka hasil digit kedua juga 0. Ya, contoh akar 625. Nah, otomatis digit keduanya adalah 5. Ya, kemudian kita selesaikan dengan menggunakan cara tadi. Kita sisakan 2 angka terakhir. Kemudian lihat yang di sebelah kiri dia 6. Berapa kuadrat yang mendekati 6? Ya, ternyata 2 kuadrat. Berarti digit pertama adalah 2. Nah, kita lihat contoh yang akhirannya 0. Akar 1600. Nah, digit kedua sudah pasti otomatis 0. Ya, kemudian kita cari digit pertamanya menggunakan cara yang sama seperti di awal tadi. Sisakan 2 angka terakhir, kemudian lihat bagian yang di sebelah kiri. Ya, 16. Nah, berapa kuadrat yang mendekati 16 atau hasilnya 16? Nah, ternyata 4. Maka akar 1600 adalah 40. Nah, gimana anak-anak ibu, bisa ya? Kalau masih kurang jelas, coba diputar kembali, perhatikan dengan perlahan bagaimana proses penyelesaiannya. Oke? Nah, bagi yang sudah bisa, ibu mau latihan anak-anak ibu dengan latihan soal. Silahkan kerjakan, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.